Shalom adik-adik pra-remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam ibadah online. Tante berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Khususnya pada saat pagi hari yang indah ini, tetaplah adik-adik semangat untuk beribadah dan penuh dengan sukacita. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan saat ini kami masih bisa beribadah walaupun dalam ibadah online, tapi kami tetap semangat dan penuh sukacita ya Tuhan. Pimpin ibadah kami ini ya Tuhan agar anak-anak ini juga boleh mengerti apa isi firman Tuhan ini dan mereka boleh jalani dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan mengenai penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau buka Alkitab kita ya adik-adik. Kita buka Alkitab kita di Keluaran 13 ayatnya yang ke-21. Tante akan bacakan untuk kalian dan kalian boleh baca di rumah kalian masing-masing ya. Keluaran 13 ayatnya yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin adik-adik sering mendengar atau membaca firman Tuhan mengenai riwayat perjalanan Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan itu mereka melalui padang gurun ya adik-adik. Dan kalian bisa bayangkan padang gurun itu seperti apa, udah panas, mungkin persediaan air pun sedikit, tidak ada pohon-pohonan ya adik-adik. Dan perjalanan itu mereka tempuh dalam jarak waktu yang 40 tahun. 40 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya adik-adik, waktu yang sangat lama sekali. Nah, zaman dahulu itu di padang gurun tidak ada yang namanya penunjuk jalan, tidak ada yang namanya kompas, ataupun nggak ada orang yang supaya kita bertanya di mana tempat yang harus mereka tuju ya adik-adik. Nah, mereka di dalam keresahan mereka itu mereka berjalan terus menyusuri padang gurun, dan mereka dalam hati mereka tuh tidak pernah ada sukacita. Boro-boro mereka mau bernyanyi bersukacita ya, mereka senantiasa itu berjalan di padang gurun itu bersungut-sungut. Mereka sering komplain sama Musa karena mungkin mereka menyadari mau dibawa kemana sih mereka ini ya. Mereka kadang ada di antara mereka juga yang menyesal ya adik-adik. Mereka bilang lebih baik di Mesir. Walaupun mereka bekerja keras atau disiksa, tapi mereka masih bisa dapat makan, mereka masih bisa dapat minum. Ini di padang gurun mereka bisa kelaparan, mereka setiap hari sepanjang jalan itu bersungut-sungut. Tapi adik-adik, di dalam keresahan mereka, keresahan Musa, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan memberikan dia, seperti ayat yang tadi kita baca ya, Tuhan memberikan mereka itu tiang awan dan tiang api. Tiang awan untuk siang hari mereka dituntun oleh Tuhan, dan tiang api untuk menerangi mereka berjalan di malam hari. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada beberapa hal mengenai supaya kita renungkan apa sih tiang awan dan tiang api itu. Yang pertama, tiang awan dan tiang api itu adalah sebagai penuntun. Nah, bangsa Israel ini dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada siang hari agar mereka itu merasa teduh,
tidak merasa kepanasan karena di padang gurun itu panas sekali ya, hawanya, udaranya, iklimnya. Dan tiang api pada saat malam hari agar mereka tuh tidak merasa kegelapan pada saat malam hari. Ada saatnya juga tiang awan dan tiang api itu diam dan tidak bergerak. Atas perintah Tuhan, tiang awan dan tiang api itu diam dan tidak bergerak, dan itulah saatnya mereka harus mendirikan kemah ya, untuk memberi kesempatan kepada bangsa Israel itu untuk beribadah, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sama seperti saat ini kita, selama 6 hari kita mungkin beraktivitas setiap hari, dan ada satu hari untuk kita beribadah kepada Tuhan, yaitu pada hari Minggu yang indah ini ya adik-adik, kita berikan waktu untuk Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa tiang awan dan tiang api itu adalah Tuhan itu sendiri sebagai penuntun jalan hidup kita. Jadi kita tidak perlu takut kita bakalan nyasar, karena Tuhan itu adalah jalan itu sendiri. Dan yang kedua, tiang awan dan tiang api itu sebagai bukti bahwa Tuhan itu ada. Nah, ini yang sering dipertanyakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka sering bertanya, ada nggak sih Tuhan di antara kita? Kok kita dibiarkan kelaparan? Kok kita dibiarkan kehausan? Padahal tanpa mereka sadari, tiang awan dan tiang api itu adalah Tuhan itu sendiri, membuktikan bahwa Tuhan itu ikut berjalan bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak pernah menyadari Tuhan selalu menyertai mereka dari tanah Mesir berjalan di padang gurun. Sama seperti hidup kita. Kita setiap dapat masalah, kita selalu bertanya sama Tuhan. Tuhan tuh ada nggak sih? Setiap ada masalah, selalu menyalahkan Tuhan. Tuhan tuh ada kok, kalau Tuhan ada, kok hidup aku kok kayak gini-gini aja gitu ya. Nah, jadi adik-adik, tetaplah kita percaya, kita bersandar kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu maha hadir dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, tiang awan dan tiang api itu adalah sebagai benteng perlindungan. Kita buka kembali ayat bacaan kita pada saat pagi hari ini, yaitu di Keluaran 14 ayatnya yang ke-19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Wow, luar biasa ya Tuhan kita. Dia senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Dia adalah penjaga Israel yang tidak pernah tidur. Walaupun kita tertidur, Tuhan kita tidak pernah tertidur. Dia selalu ada. Dia selalu memberikan perlindungan. Di saat kita susah, kita tidak perlu susah-susah, kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan akan memberikan perlindungan. Jadi adik-adik, yang 3 poin tadi, bahwa tiang awan dan tiang api itu adalah sebagai penuntun hidup kita. Yang kedua, bahwa membuktikan bahwa Tuhan itu maha hadir, maha ada. Dan yang ketiga, sebagai benteng perlindungan kehidupan kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19 ini mungkin adik-adik merasa jenuh, merasa bete, tapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan akan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, tetaplah bersuka cita menghadapi hidup kita yang mungkin ada yang merasa berat, beban berat kita rasakan, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Baik adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah boleh menguatkan kita, boleh menjadi perenungan dalam hidup kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita dari dulu, saat ini, dan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sering tidak menyadari bahwa Tuhan itu sebenarnya hadir dalam kehidupan kami. Kami sering bersungut-sungut, kami sering komplain kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah begitu baik, sudah begitu memperhatikan kehidupan kami, sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kami boleh belajar ya Tuhan, bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, begitu menyayangi kami. Ajar kami ya Tuhan, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.